Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dimanapun kami berkumpul 2-3 orang dalam nama-Mu, di situ Engkau ada, di situ Engkau hadir, di situ Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Dan terlebih pagi ini, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap jemaat di Tiberias Gading Nias. Saudara di rumah masing-masing lewat live streaming, berkat perkenanan Tuhan berlimpah atas setiap kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17, kita mau lihat firman Tuhan ayat 20 sampai yang ke-21. Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 sampai 21. Boleh ditampilkan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di tengah kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the kingdom of God is in you. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Dalam dunia ini sudah ada kerajaan yang sudah launching 2000 tahun yang lalu. Namanya kerajaan Allah. Dan sudah beredar 2000 tahun. Dan kerajaan ini ada di dalam setiap saudara dan saya. Kita lihat firman Tuhan satu ayat lagi di Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-27. Kolose pasal 1 ayatnya yang kita mulai dari 26, lebih mantap 26. Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu atau di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, ada kerajaan yang tidak kelihatan, yang ada di tengah kita, yang sudah ada, sudah launching 2000 tahun lalu di bumi ini. Dan sentral dalam kerajaan tersebut adalah ide yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang paling agung, yang ada dalam sejarah manusia. Ide atau konsep tersebut adalah Kristus di dalam saudara dan saya. Kristus di tengah kita, Kristus di dalam kita adalah rahasia yang paling mulia, adalah konsep yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang pernah ada di bumi ini, yang pernah ada di kehidupan ini. Rahasia ini disembunyikan dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, dalam formatnya pre-launching, yaitu bahkan sebelum Kristus rahasia ini udah ada, disembunyikan dalam, bahkan sebelum ada tulisan, dalam zaman yang paling purbakala rahasia ini sudah ada, disembunyikan dalam berbagai kode, kisah, legenda. Akan datangnya juru selamat, akan datangnya ratu adil, akan datangnya seorang penyelamat, seorang ksatria, seorang jagoan yang akan menyelamatkan umat manusia. Dalam berbagai budaya,
disembunyikan. Dan yang terutama dijaga oleh satu bangsa, keturunan Abraham. Dan spesifik keturunan Abraham ini adalah Israel. Dan Israel dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya, karena Israel menjaga rahasia ini. Dan iblis takut sekali dengan rahasia ini. Jangan sampai rahasia ini launching di bumi. Karena kalau sudah launching, rahasia ini akan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Dan saudaraku yang terkasih, Israel hampir punah ketika mereka dibuang ke Babel. Sepertinya rahasia ini bisa punah, bisa hilang. Tapi Tuhan jaga benar. Sampai akhirnya rahasia yang mulia ini, ide mengenai Kristus ada di dalam setiap saudara dan saya, setiap manusia. Launching dalam versi full puncaknya, klimaksnya 2000 tahun yang lalu. Ketika bayi itu lahir di Bethlehem, mati dan bangkit bagi kita. Dan ketika sudah launching, saudaraku, gak ada matinya. Sehingga ada lawan. Rahasia ini, konsep ini, Kristus yang ada di dalam kita, sudah menumbangkan banyak tirani, menumpas banyak pekerjaan iblis, menghancurkan dan menumbangkan banyak kerajaan. Dan rahasia ini, konsep ini, Kristus di dalam kita, sudah menjungkir balikan, merombak tatanan sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Dan konsep ini, saudaraku, membuat manusia mendefinisikan ulang siapa dirinya, siapa Tuhan, dan membuat kita melihat sesama kita dengan kacamata yang sangat berbeda. Rahasia ini, konsep ini adalah konsep yang teragung sepanjang masa. Konsep ini, Kristus di dalammu, menghapus perbudakan dan menciptakan suatu era kemakmuran yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya percaya bumi ini masih ada sampai sekarang, diberkati seperti adanya kita sekarang ini, dan bumi ini tidak punah karena ada ide rahasia ini ada di bumi ini sekarang, yaitu Kristus yang ada di dalam kamu. Rahasia ini adalah ide yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dahsyat, yang paling revolusioner yang pernah ada di muka bumi ini. Rahasia ini sering disalah mengerti, diselewengkan, saudaraku, terutama di abad kegelapan gereja. Misalnya gereja saat itu sangat korup di abad pertengahan, tapi direformasi oleh seorang Martin Luther. Dan sejak direformasi, saudaraku, gereja dan dikembalikan rahasia Kristus yang ada di dalam kita ini, dampaknya dahsyat, dampaknya luar biasa. Sekali lagi, seng ada lawan dan tidak terbendung. Rahasia ini tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibendung, dan ini adalah momok terbesar bagi kerajaan kegelapan, bagi kuasa kegelapan. Ini momok terbesar bagi para penguasa, para raja-raja, para penguasa status quo, karena rahasia ini akan merombak segala yang ada dan memulihkan segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, sejak reformasi gereja, dunia masuk ke dalam era yang luar biasa yang saya yakin kita ada di akhir zaman. Reformasi gereja abad 15, dan hanya 2 abad sesudahnya muncul satu revolusi dahsyat yang mengubah wajah dunia, yang memberkati ekonomi dunia ini, yaitu revolusi industri. Dan revolusi industri hanya ada, catat apa yang saya katakan, hanya ada di negara-negara Protestan, negara-negara yang direformasi gerejanya. Dan ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Hari ini saya berkhotbah mengenai kerajaan Allah. Saya lupa judul harus dikasih tahu dulu, saudara. Ini judul khotbah saya, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Coba slide berikutnya, saudaraku yang terkasih. Buku sebelah kiri itu karangan Max Weber, salah satu bapak sosiologi klasik. Dan dia menulis buku itu, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Ya, dia menulis di situ, kenapa revolusi industri yang dahsyat. Revolusi industri dahsyat, saudaraku. Revolusi industri yang membuat saudara dan saya menjadi manusia yang bukan lagi agraris, tapi sekarang kita industrial.
ya, membawa ke dalam era kemakmuran dan mengangkat banyak orang dari kemiskinan, luar biasa. Kita hidup di era yang sangat diberkati Tuhan. Saudara dan saya jauh lebih diberkati dari generasi sebelumnya 100 apalagi 200 tahun yang lalu. Dan kita harus cari tahu kenapa hal ini terjadi. Dan kenapa hanya negara Protestan? Inggris, Jerman, Amerika setelahnya, negara-negara Protestan. Yang non-Protestan nggak maju. Itu kenapa kalau kita cari kerajaan Allah semua akan ditambahkan bagi kita. Tapi negara-negara yang menerima reformasi itu, saya nggak ada lawan. Kemajuannya tidak terbendung, nggak ada matinya. Ya, dan Max Weber menulis buku itu dan ini adalah buku akademis. Ya, kalau saya mungkin seorang pengabar Injil, saudara mungkin nggak percaya apa yang saya katakan sebagai fakta, tapi ini buku akademis. Ya, jadi revolusi industri dimulai dari negara-negara yang Protestan dan Max Weber memberikan kredit kepada etika Protestan tersebut yang membuat manusia itu jadi rajin, produktif, industrius. Buku sebelah kanan, saudaraku, berjudul Factfulness. Ini bestseller sekarang ini. Buku ini menjabarkan bahwa betapa kita hidup di zaman yang sangat diberkati. Semuanya jauh lebih baik. Semuanya jauh lebih baik. Ya, kalau saudara malas baca buku, saudara ketik aja Factfulness di YouTube. Dan ada beberapa review, bahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara kalau malas baca, lihat aja di YouTube, ya dengerin apa isi buku ini. Dan ada dalam bahasa Indonesia, ada yang mereview buku ini. Ini buku yang dahsyat, luar biasa. Yang menjelaskan, saudaraku, bahwa semuanya jauh lebih baik. Ya, angka kemiskinan sekarang tinggal 9%. Yang di bawah garis kemiskinan. Di mana definisi Bank Dunia, di bawah garis kemiskinan itu hidup dengan $1 per hari. Kalau on track 2030, saudaraku, ini bisa hilang. Orang yang di bawah angka kemiskinan bisa hilang. Kita hidup di zaman yang sangat diberkati. Dan kita harus bersyukur. Ya, kita hidup di zaman yang lebih baik. Dan saudara jangan baca koran. Kalau koran nggak mungkin nulis ini. Itu bedanya buku sama koran. Koran nggak mungkin jual berita baik. Koran nggak mungkin menulis headline. Semuanya jauh lebih baik. Kita hidup di zaman yang diberkati. Korannya nggak bakal laku, saudaraku. Kalau kabar baik nggak akan laku. Tapi kalau kabar buruk bakal laku, betul nggak? Kalau yang propaganda negatif, propaganda kiamat, laku itu. Ya, kalau koran beda sama buku. Ya, buku lebih jujur. Jadi baca buku, baca report. Ya, kita hidup di zaman yang diberkati luar biasa. Sekarang ini, saudaraku, jauh lebih banyak orang yang kegendutan daripada kelaparan. Jauh lebih banyak orang yang obesitas. Dan walaupun itu masalah, tapi puji Tuhan. Saudara nggak kelaparan, puji Tuhan. Karena lihat sejarah, lihat Alkitab. 7 tahun sekali di zaman Yusuf. 7 tahun sekali terjadi apa? Kelaparan. Jadi kelaparan itu siklus yang biasa banget dalam sejarah. Dan bagaimana itu bisa dipunahkan, itu mujizat luar biasa. Kita melakukan hal yang walaupun tidak sempurna, kita melakukannya juga tidak sempurna, kita ciptakan kemakmuran, tapi juga ada polusi sebagai efek sampingnya, tapi kita berusaha untuk memperbaiki itu, saudaraku yang terkasih. Saya percaya kita hidup di zaman yang luar biasa. Ya, seperti yang saya katakan, sekarang ini jumlah orang yang obesitas jauh lebih banyak daripada orang yang kelaparan. Ya, sayangnya saya salah satu anggota dari klub tersebut, saudara. Klub obesitas. Jadi mohon doanya, saya percaya tidak ada yang mustahil. Ini bukan 6 packs, ini 6 months. Ini 6 bulan, saudara. Ya, just ini menutupi banyak hal. Ya, jadi saudaraku, ya itu perjuangan saya. Saya harus keluar buru-buru dari klub ini. Klubnya bernama obesitas. Jadi saudaraku yang terkasih, kita hidup di zaman yang sangat diberkati, semuanya jauh lebih baik. Ya, harapan hidup manusia sekarang 68 tahun. Sebelum revolusi industri, bayangkan 1000-an tahun. Rata-rata umur manusia selama ribuan tahun itu 30 tahun. Zaman dulu, kakek buyut, nenek buyut kita punya banyak anak. Kenapa? Mereka punya banyak anak, agraris. Karena untuk jadi petani atau kerja di pabrik, ya, atau pada zaman agraris kerja di ladang, di sawah. Dan kenapa banyak anak? Karena kemungkinan yang mati ketika lahir itu banyak. Tapi sekarang
medis luar biasa, kesehatan luar biasa, sanitasi dan kebersihan luar biasa. Kita harus tanya, apa yang menciptakan mujizat itu, kemakmuran itu, teknologi itu? Max Weber dalam bukunya memberikan kredit kepada semangat industri tersebut, kepada gereja yang sudah direformasi, yang dikembalikan intisari, kemurnian dari pesan Injil, sola fide hanya oleh iman, sola gratia hanya oleh anugerah, sola scriptura hanya oleh Alkitab, dan dikembalikan konsep yang murni, yang dahsyat, yang luar biasa ini, bahwa Kristus ada di dalam setiap kamu. Kerajaan Allah ada di dalam setiap anak manusia. Kerajaan Allah ada di dalam setiap individu. Ide mengenai anak manusia yang diurapi ini, Kristus yang ada dalam kamu ini, dahsyat luar biasa. Ini memuliakan Allah, tapi juga memuliakan manusia. Manusia mulia, beradab. Karena kalau saudara melihat bahwa Kristus ada di dalammu, saudara akan terkasih, itu di luar suku apapun, agama apapun, di luar ras apapun. Karena setiap kita adalah kelompok dari golongan tertentu, jenis kelamin tertentu, status sosial ekonomi tertentu, suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu. Tapi ada satu bagian dari saudara yang bukan anggota dari kelompok manapun. Itu adalah Kristus yang ada di dalam saudara. Itu adalah anak manusia. Ujung-ujungnya kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah ini tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal suku apapun, agama apapun, ras apapun. Semua kita diciptakan segambar serupa Allah. Setiap manusia memiliki percikan ilahi yang dahsyat yang ada di dalamnya. Setiap saudara adalah kesadaran ilahi, superkomputer ilahi yang misterius. Roh itu misterius, saudara. Kesadaran manusia itu misterius. Nggak ada yang bisa jelaskan dari mana roh saudara berada. Kesadaran manusia itu berasal dari mana, nggak ada yang bisa jelaskan. Dan seperti yang saya katakan, bahwa setiap jalan yang menjanjikan surga, kalau tidak melalui salib, itu pasti binasa. Karena saudaraku yang terkasih, insting kita akan selalu memimpin kita kepada siapa kambing hitam dan penjahat dari semua masalah yang ada di dunia ini. Karena dunia ini dan hidup ini banyak penderitaan, banyak masalah. Kita hidup dalam kefanaan, kita rapuh dalam penderitaan, dan ada potensi kejahatan manusia yang luar biasa. Siapa biang keroknya? Siapa penjahatnya? Siapa kambing hitamnya? Karena kalau kita tidak lewat salib, kita akan menyalibkan orang lain. Kita akan menyalibkan suku yang lain, agama yang lain, dan ras yang lain. Dan Injil mengatakan, biang koreknya, sumber permasalahannya adalah saudara dan saya. Kita adalah penjahatnya. Kita yang harus bertanggung jawab. Kita adalah penjahatnya, kita yang harus bertobat. Setiap individu, setiap manusia harus bertobat. Setiap anak manusia. Dan nggak usah bawa-bawa kelompok manapun, jenis kelamin manapun, suku manapun, agama manapun, setiap manusia, siapapun dia, yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan, harus bertobat. Karena semua kita penjahatnya. Tapi kabar baiknya, semua dari kita juga adalah jagoannya. Tapi saya harus koreksi, lebih akurat, bukan saudara, jagoannya adalah Kristus yang ada di dalam saudara. Setiap saudara adalah penjahatnya yang harus bertobat. Karena semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan salahkan pihak lain. Semua jalan apapun yang menjanjikan surga, yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Dan itu definisi saya yang luas sekali mengenai surga. Orang apapun yang mengajarkan ajaran apapun yang mengklaim bahwa ini akan menciptakan masyarakat yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih makmur, yang lebih sejahtera dan lain sebagainya, itu surga. Dalam definisi saya yang sangat luas itu. Bukan hanya akhirat, tapi di masa kini, kalau engkau janjikan masa depan yang lebih baik, itu menjanjikan surga. Tapi kalau tidak lewat salib,
kau akan menimbulkan kehancuran dan kebinasaan. Sejarah membuktikan setiap janji surga tanpa salib akan ada banjir darah. Ini sejarah membuktikan. Hitler menjanjikan surga. Hitler menjanjikan bahwa dunia akan lebih baik lagi kalau Nazi berkuasa. Dan kambing hitamnya yang harus disembelih orang Yahudi. Sembelih orang Yahudi. Ya. Salahkan orang Yahudi. Kita akan cari kambing hitamnya yang menjadi biang kerok dari semua permasalahan di dunia ini. Ya. Komunisme, sosialisme mengatakan kambing hitamnya yang harus disembelih, yang harus disalibkan adalah kapitalis. Dan banjir darah terjadi, saudaraku. Dan itu hanya 2 contoh saja yang saya dapat berikan. Contoh yang lain betapa banyak dalam sejarah. Bahwa apapun yang janjikan surga, tanpa penjahatnya adalah semua kita anak manusia. Dan yang bertobat adalah semua anak manusia. Yang setuju katakan amin. Itu akan bawa kepada kehancuran, kemiskinan, keterbelakangan, pembodohan, ujung-ujungnya kebinasaan. Karena penjahatnya adalah setiap kita, yang pikul salib haruslah setiap kita. Kenapa? Setiap manusia yang harus pikul salib. Karena setiap saudara dan saya adalah pusat dosa dan kejahatan. Setiap manusia adalah pusat dosa dan kejahatan. Sehingga yang bertobat adalah bukan kelompok, bukan organisasi, bukan negara. Yang bertobat adalah setiap anak manusia. Yang percaya katakan amin. Setiap manusia harus bertobat dan harus pikul salib. Dan setiap saudara, setiap anak manusia adalah pusat penderitaan. Karena penderitaan saudara adalah penderitaanmu sendiri. Penderitaan saudara unik, penderitaan saya unik. Saudara nggak akan bisa merasakan penderitaan saya juga tidak bisa merasakan penderitaan saudara. Tapi betapa nggak ada yang bisa menyangkal bahwa yang paling membuat manusia adalah penderitaan. Penderitaan itu sangat nyata. Betul nggak saudara? Penderitaan itu lebih nyata dari kebahagiaan dan kenikmatan. Selalu saya tekankan, kapasitasmu untuk bahagia itu terbatas. Kapasitasmu untuk menikmati itu terbatas. Tapi kapasitas manusia untuk menderita itu tidak terbatas. Itu kenapa saya sangat respect terhadap premis utama ajaran Buddha adalah hidup adalah penderitaan. Saya sangat respect dengan kesimpulan itu karena itu kesimpulan yang sangat-sangat jujur. Dan itu betul. Kalau saudara hidup mencari kenikmatan dan kebahagiaan, itu nonsens. Karena kapasitasmu untuk bahagia dan mencari kenikmatan itu terbatas. Dan kalau kau cari kebahagiaan, kau akan kecewa. Justru nambah penderitaan dalam hidup ini. Karena kapasitas manusia untuk menderita itu dahsyat, itu luar biasa. Dan penderitaan itu lebih absolut daripada kebahagiaan atau kenikmatan. Apa yang membuat saya bahagia belum tentu membuat saudara bahagia. Itu masalah selera kadang, kebahagiaan dan kenikmatan. Betul nggak? Masalah selera. Ya, kalau saya makan nasi goreng enak, saudara selera. Mungkin spaghetti lebih enak. Kebahagiaan, kenikmatan masalah selera. Tapi penderitaan bukan masalah selera. Apa yang membuat saya menderita? Pasti membuat saudara menderita juga. Betul nggak? Pasti. Ya, apa yang membuat saudara menderita? Pasti juga akan membuat saya menderita. Tapi apa yang membuat saudara bahagia belum tentu buat saya bahagia. Karena itu masalah selera. Saudaraku yang terkasih, manusia adalah pusat dosa. Manusia juga adalah pusat penderitaan. Ya, saudara menderita secara subjektif. Tapi yang paling membuat hidup ini nyata adalah penderitaan. Tapi kabar baiknya yang saya mau tekankan kepada saudara hari ini adalah setiap saudara adalah pusat kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di tengah kamu. Itu kenapa kita sangat bersuka cita kalau ada ibadah baptisan, sakramen baptisan. Karena kita tahu akan ada cabang kerajaan Allah yang baru yang akan dibuka di dalam hati setiap orang. Kerajaan Allah ini tidak kelihatan, tapi efeknya dahsyat dan sangat kelihatan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang di luar zona, ruang,
dan waktu. Tapi ada di bumi ini. Dan itu ada di tengah kita. Kita semua adalah penjahatnya, biang keroknya yang harus bertobat dan pikul salib. Tapi kabar baiknya adalah kita semua juga adalah jagoannya. Tapi saya koreksi, klarifikasi, bukan saudara, tapi Kristus yang ada di dalam saudara. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dan pemain inti dalam kerajaan Allah ini adalah setiap saudara. Karena iman kekristenan bukan iman yang pasif. Iman kekristenan adalah iman yang partisipatif. Iman yang aktif. Karena Kristus ada di dalam saudara. Bergerak dan berkarya di dalam saudara. Itu kenapa Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena saudara dan saya wajib untuk mewujudkan potensi termulia dalam hidup kita, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Gagal mewujudkan potensi tersebut, itu adalah dosa. Kita harus wujudkan potensi tersebut demi kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, seperti yang saya katakan, ide sentral dalam kerajaan Allah ini adalah Kristus yang ada dalam kita. Dan ide mengenai Kristus ada dalam kita. Itu ide yang revolusioner, yang dahsyat, yang luar biasa. Di mana ide ini diterima, di mana masyarakat manapun yang mengorganisir sosial, budaya, hukum, tatanan politik mereka di sekitar ide ini, dan di mana anak manusia dimuliakan, ide ini dimuliakan, maka akan ada berkat yang luar biasa. Akan ada kemajuan, akan ada kemakmuran, akan ada ledakan, inovasi, produktivitas yang luar biasa. Saudara dan saya adalah pusat dosa, pusat dari penderitaan, tapi saudara dan saya juga adalah pusat kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah pusat kreativitas yang dahsyat dan inovasi yang dahsyat. Di mana individu manusia dikasih kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi. Itu dahsyat, itu luar biasa. Tapi di mana konsep anak manusia ini ditekan, diinjak-injak, dan direpresif, maka saudaraku itu resep untuk keterbelakangan, untuk kehancuran. Mari kita berdoa, anak manusia dimuliakan di Indonesia ini. Kita berdoa dan kita bersyukur, negara kita sudah terlanjur Pancasila, amin. Kita bersyukur kita sudah terlanjur demokrasi. Dan saya berdoa semua upaya untuk mengubah hal tersebut Tuhan gagalkan. Karena resep untuk kehancuran adalah engkau menginjak-injak gambar dan rupa Allah. Engkau menghina dan merendahkan konsep dari anak manusia ini adalah resep kehancuran. Kalau engkau bermain sara, engkau bermain politik identitas, engkau mengangkat suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu di atas yang lain, engkau menghina konsep anak manusia ini. Individu yang diurapi, yang suci ini, gambar dan rupa Allah, itu resep dari kehancuran. Saya bersyukur saya hidup di bumi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya bersyukur itu sudah terlanjur dan kita berhutang luar biasa kepada Bapak pendiri bangsa kita yang memilih jalur demikian. Saya percaya Indonesia diberkati. Karena di mana anak manusia diberikan supremasi utama, diakui kesamaannya dan memiliki hak asasi yang kudus, yang suci, yang gak bisa diganggu-gugat. Ada sesuatu yang suci yang berada di dalam diri setiap manusia. Itu di luar suku apapun, agama manapun, ras manapun, di mana itu diakui, maka negara tersebut, masyarakat tersebut, komunitas tersebut pasti diberkati. Itu kenapa saya katakan, ide yang paling termulia, terdahsyat, yang gak ada matinya sepanjang masa adalah Kristus yang ada di dalam kita. Dan kita harus jaga ide tersebut, kita harus jaga. Anak manusia harus menang. Karena penglihatan Yohanes, penglihatan Daniel sudah menceritakan kepada kita semua. Sejarah adalah pertarungan antara anak manusia dengan binatang. Yohanes menulisnya sebagai binatang 666, di Daniel juga melihat dalam penglihatan itu, anak manusia versus binatang. Itu kenapa saudara dan saya adalah pemain inti. Kita harus berjuang, kita harus berkorban, sebisa kita, semampu kita,
Saudara harus jadi the best dalam segala bidang yang Tuhan berikan, karena pertarungan ini adalah hidup dan mati. Karena ini survival. Saudara harus jadi the best dalam segala yang kau kerjakan, karena kau harus berkontribusi dalam kerajaan Allah. Kontribusimu dibutuhkan. Dan ada kontribusi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang hanya dapat saudara lakukan. Hanya saudara yang dapat lakukan, dan orang lain tidak bisa. Itu kenapa saudara ada di bumi ini, yang percaya katakan amin. Itu kenapa saudara diizinkan Tuhan lahir di bumi, dan kita ada di muka bumi ini, karena Tuhan tahu ada kontribusi tertentu dalam kerajaan Allah yang hanya saudara yang dapat lakukan. Saya nggak bisa lakukan. Dan ada kontribusi tertentu yang saya dapat lakukan, hanya saya, yang orang lain tidak bisa dapat menirunya. Kontribusi kita dibutuhkan dalam kerajaan Allah. Dan kita harus berkorban untuk mewujudkan Kristus yang ada di dalam kita ini. Dan saya percaya kita bukan pemain pasif, kita pemain aktif, kita pemain inti. Karena kadang iman kekristenan digambarkan begitu pasif, kita hanya terima Yesus supaya kita bisa ke surga. Tapi Yesus mau pakai engkau supaya bawa surga ke bumi. Karena saudaraku, ujung-ujungnya, saudara baca kitab Wahyu, baca pasal terakhir, ujung-ujungnya kota Allah, Yerusalem baru, turun dari surga ke bumi. Ujung-ujungnya surga akan datang ke bumi. Kota Allah, kota kudus, Yerusalem baru, yang dasarnya itu adalah 12 rasul anak domba, menjadi fondasi dari kota tersebut. Gerbangnya adalah 12 suku Israel. Itu turun dari surga ke bumi. Dan terjadi apa doa Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya imanmu harus aktif, harus partisipatif, jangan pasif, tapi kita mau bawa surga ke bumi. Saudara harus jadi terang, saudara harus jadi berkat. Dan kontribusimu dibutuhkan. Dalam kerajaan ini, saya akan tutup dengan ini saudara, dalam kerajaan ini, yang the best, yang akan melayani. Yesus berkata, yang terbesar di antaramu adalah yang melayani. Yang terbesar di antara kamu, hendaklah jadi pelayanmu. Saudara mau melayani, harus jadi the best. Jangan melayani asal-asalan. Kalau saudara hanya asal-asalan, saudara tidak wujudkan potensimu, saudara tidak bisa berkorban yang maksimal. Saudara tidak bisa melayani. Esther bisa berkorban maksimal karena dia jadi the best. Dia setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan perkara yang besar. Yusuf, Daniel berada di posisi puncak strategis. Dan dia bisa berkorban, menyelamatkan bangsanya. Jasa saudara dibutuhkan. Yang terbesar adalah yang melayani. Yang the best yang melayani. Ya, saya kasih contoh, misalnya provider dari jaringan telco, ya misalnya. Provider jaringan telco yang the best, yang akan melayani paling banyak customer, betul nggak? Saudara nggak akan mau telepon tersek-resek, betul? Saudara nggak akan mau telepon 3 menit sudah putus. Tapi provider telkom yang the best, yang akan melayani paling banyak customer dan merebut pangsa pasar yang paling banyak. Restoran yang terbaik, yang akan melayani paling banyak orang. Perusahaan yang terbaik, yang akan punya kesempatan untuk melayani paling banyak customer. Kalau saudara mau menjadi pelayan Tuhan yang luar, harus jadi the best. Kita harus wujudkan Kristus dalam kita. Sebab ada potensi dahsyat, ada potensi yang luar biasa di dalam saudara, yang menjadi momok bagi kuasa kegelapan. Yang kalau saudara wujudkan itu, saudara akan terkasih, hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Karena konsep ini, Kristus ada dalam kita, ini yang paling ditakuti oleh kuasa kegelapan. Sejak Yesus pentabiskan gerejanya dan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, aku dirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya percaya kerajaan Allah ini tidak bisa dibendung, nggak ada matinya, dan akan terus jadi garam, jadi terang, sampai kita semua diangkat ke awan-awan. Dan sampai saat itu saudara dan saya harus berkorban. Sampai saat itu saudara harus jadi garam dan terang dunia.
harus pastikan bahwa dunia ini diberkati, dan itu artinya pikul salib, saudaraku. Kalau sampai dunia ini tidak diberkati, itu salah saudara dan saya. Itu salah kita semua. Kita tidak pikul salib dengan benar, dan saudara harus tanggung beban itu. Karena siapa lagi yang jadi garam dan terang dunia kalau bukan setiap orang percaya yang pikul salib. Satu ayat lagi saya tutup dengan ini. Kita lihat Matius 13 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kerajaan ini gak ada matinya. Yang percaya katakan amin. Gak ada yang sejak launching 2000 tahun yang lalu. Ide ini, Kristus ada dalam kita. Ini gak ada matinya, saudaraku. Ini mentransformasi segala lini kehidupan, segala bidang, dan memulihkan segala sesuatu sampai Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita percaya urapan Tuhan atas kita. Kristus ada di dalam kita. Kita adalah generasi minyak dan anggur yang diurapi di akhir zaman ini. Minyak kudus-Mu mengurapiku. Minyak kudus-Mu mengurapiku. Penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku. Ku dijadikan baru serupa gambar. Angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan minyak kudus-Mu mengurapiku. Minyak kudus-Mu mengurapiku. Penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku. Ku dijadikan baru serupa gambar-Mu. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan minyak kudus-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku. Penuhiku dengan kemuliaan. Tubuh darah-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kristus ada di dalammu. Yang diurapi, yang diminyaki ada di dalammu. Tidak ada konsep, tidak ada ide yang lebih agung, yang lebih mulia dari konsep ini, dari ide ini. Betapa kehormatan yang kita miliki, saudaraku, bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada dalam Tuhan. Ada potensi-potensi, kontribusi-kontribusi yang dahsyat yang hanya saudara dapat lakukan. Itu kenapa Tuhan izinkan kita ada di bumi ini. Dan itulah tujuan hidup yang paling mulia, untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau engkau cari kerajaan Allah ini, kau penuhi potensimu, Kristus di dalammu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kau tidak akan kekurangan apapun. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap saudara yang percaya, angkat tanganmu. Setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya urapan Tuhan ada atasku. Aku percaya aku adalah medan potensi yang tidak terbatas. Ada versi terbaik di dalam diriku yang aku berikhtiar untuk mewujudkannya, yaitu Kristus ada di dalamku. Aku memiliki potensi yang dahsyat, yang luar biasa.
aku memiliki kontribusi yang dahsyat, yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Aku percaya urapan Tuhan ada atasku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang saya khawatir kalau ada orang yang berkata Tuhan mengasihimu apa adanya misalnya. Saya takut itu disalah mengerti. Karena kalau Tuhan mengasihi kita apa adanya, kita berpikir kita gak perlu bertobat, kita gak perlu berubah. Saya percaya Tuhan mengasihi kita bukan apa adanya, tapi Tuhan mengasihi kita karena Tuhan melihat kita bisa jadi apa besok. Tuhan lihat potensi saudara. Karena saudara kita harus bertobat, kita harus berubah, amin. Karena kalau apa adanya, ya kita gak perlu berubah lah. Kita gak perlu bertobat, kita gak perlu berkorban. Tapi Tuhan mengasihi kita karena Dia lihat kita bisa jadi apa besok. Dia lihat potensi yang dahsyat, yang luar biasa dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwa, damai-Mu yang segarkan jiwa. Wah, angkat tanganmu, angkat hatimu, kasih-Mu yang, kasih-Mu yang lembutkan hati, damai-Mu yang, damai-Mu yang segarkan jiwa. Mulia Kau Tuhan, mulia Kau Tuhan, Engkau Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami datang menghadap meja perjamuan-Mu dengan roti dan anggur di tangan kami. Kami menghargai, kami menghormati penderitaan yang Kau lalui demi kami. Roti dan anggur di tangan kami adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur di tangan kami adalah bukti semua sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Kita katakan bersama, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh belur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Antibodi, kekebalan tubuh, pernafasan sempurna. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Kami tolak dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat. Kami tolak pengentalan darah. Kami tolak kolesterol tinggi. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun
di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita angkat minyak urapan dan kita sepakat, kita beriman. Kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Aku diurapi hari ini dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas kepala, atas bagian yang sakit. Saudara diurapi hari ini. Kau diurapi, inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, kerinduan, kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Kami berdoa berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh gereja Tiberias. Lindungi, berkati, urapi ya Tuhan, terutama tempat ini. Berkati, urapi worship leader dan tim dan imam pemusik dan rekan dan para singer, usher, collect and greeters, Bapak Koordinator Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan yang di akhir zaman. Berkati Ibu Marta di Sunter, sembuh, sehat. Ibu Dokter Gigi Yuliana diberkati bersama keluarga, Pak Alex dan keluarga, dan adik kecil Milana. Berkati Ibu Ratna Sitomorang, Beka dan Andreas anaknya. Kami juga berdoa berkati Pak Ganda Simatupang yang di Makassar bertugas. Apa yang dikerjakan di Makassar semuanya berhasil. Berkati ayah dari Bapak Anggoro yang di ICU sembuh sehat oleh Pilur Yesus. Juga kami berdoa berkati Bapak DR yang sudah menyumbang untuk renovasi, reparasi AC gereja di Tiberias Center dan di Dom. Tuhan berkati, Tuhan belas 100 kali ganda. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang dengar, Kau adalah Tuhan yang jawab setiap doa kami. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami sudah ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha. Yisa Adonai Hashem Necha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu
dan anak-anak-Mu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.